Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di mycreate.vlog. Jadi di episode hari ini kita ada di rumah nenek atau rumah ikan atau rumah arwana mycreate. Dan di episode kali ini saya pingin kasih tahu kalau sekarang hari ini saya panen ikan. Nanti saya kasih tahu ikannya apa. Nah sebelumnya kita mau update ikan-ikan di ruko yang udah lama banget kita telantarkan dan akhirnya kita pindahkan ke sini. Kalau temen-temen tahu dan ngikutin vlognya, dua itu saya kirim ke Yanto di Bogor. Nah di sini ada ini ikan pertamanya yang tidak terlalu bagus, cakil. Dari pertamanya udah cakil, kita training pakai lampu aquasonic. Kita nyalain dulu lampunya. Oh iya, HPL, sorry. Kita tadi pakai lampu HPL. Terus abis itu warnanya udah bagus dan udah bener-bener galak ikan ini. Nah, ikan ini berhasil galak karena ada tank mate-nya Caviat. Nah, kalau teman-teman lihat warnanya udah bagus banget. Nah, di vlog kali ini pun saya akan membahas apakah ikan yang mentalnya kurang bagus dan makannya baru sedikit ogah-ogahan gitu bisa merah atau enggak. Nah jadi ikan ini tuh kita rawat, awalnya itu dia makannya masih nggak gitu bagus dan akhirnya kita masukin Caviat, makannya tuh udah jadi lumayan bagus dan sekarang udah galak banget. Nah makanya baru berani ditanding pakai lampu HPL LED. Nah prosesnya kayak gini itu sebenarnya memakan waktu yang lumayan sebentar, nggak lama banget, sekitar 1 bulan ya. Cuman proses dia sampai mau makan itu dan galak tuh juga mungkin kayaknya ada 1 bulanan deh. Itu. Ini adalah salah satu ikan ruko yang pertama kali pindah ke sini. Ini ikan pertama. Ikan keduanya itu sebenarnya udah saya kirim laku ke customer, cuma waktu dikirim mulutnya patah. Jadi 12 ikan lagi. 10, 2 kan di Koyanto. Nah, ini ikan yang keberapa nih? Kelima ya? Ini yang kelima. Ini makannya udah nyamber. Ini baru dipindah ke sini. Tapi teman-teman lihat ya, secara responsif belum. Dia masih takut. Ini dayungnya panjang banget, ekornya nge-close, bakat warnanya juga bagus banget. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu yang saya simpan untuk lomba. Nah sebenarnya si juara 2 si Bruce, tapi nggak tahu nih akan sempat nggak untuk kontes bulan Desember. Nah ini mungkin mau saya naikin pakai lampu LED nanti tandingnya. Warnanya sih merah, cuman kayaknya intensitasnya kurang tebal ya. Nah ini ada ikan lagi yang ke 7 dan 8 ya, apa 6 dan 7. Nah yang ini udah mulai galak dua-duanya. Nah tuh ini udah mulai nyamperin kan. Ini warnanya sih juga bakal bagus teman-teman. Ini saya kasih tahu yang belum berwarna dulu ya. Ini karakter warnanya semua ada siluet-siluetnya, teman-teman lihat aja. Tuh. Sama karakternya selalu ini semua ikannya ekornya nge-close, dayungnya panjang dan karakter warnanya ini bagus banget. Nah, karakter warnanya bagus kayak apa? Dia nyala, nanti kita kasih lihat contoh yang udah nyalanya ya kan. Tadi ada satu di depan yang udah lumayan merah, tapi itu belum yang paling merah. Nah ini satunya lagi. Jadi ikan-ikan di ruko itu sekarang sudah pindah ke fasilitas grooming kita. Kita akan groomingin satu persatu. Nah kita lanjut lagi ke ikan nomor berapa nih? Saya udah nggak inget lah, teman-teman yang di rumah bantuin saya hitung. Pokoknya totalnya ada 14. Nah di sini ke 8. Ini yang ke 8. Ini juga salah satu yang speknya yang lumayan istimewa. Warnanya pun akan istimewa, ekornya nge-close, dayungnya panjang, badannya pun juga proporsional ya, walaupun agak panjang dan tidak terlalu tebal. Nah ini adalah ikan yang gigit ekor kemarin. Posisinya sudah tidak gigit ekor lagi, cuman masih kurang berani mentalnya karena ditutup terus. Ekornya udah tumbuh bener-bener sempurna. Ini kita menunggu ada tempat kosong di atas, dia akan kita pindahin lagi. Menurut saya pribadi dia nggak akan gigit ekor lagi karena terlihat dari ekornya itu udah tumbuh rapih tanpa ada goresan sama sekali, padahal posisinya dia belum adaptasi 100%.
Jadi ini kemarin itu purely kesalahan saya, bener-bener saya yang salah. Karena saya nggak jaga dia, jaga kualitas airnya jelek banget, akhirnya dia jadi gila. Nah kalau teman-teman di rumah ngelihat perbedaan warna ekornya itu wajar banget. Karena kan itu harus dipotong. Nanti seiring dengan perjalanannya waktu, dia akan menyamar dan menjadi sama warnanya. Nah ini ikan kita yang ke-10. Dan salah satu ikan favorit saya kalau teman-teman ngikutin. Karena ini ikannya badannya proporsional banget, ekornya ekor kipas dan badannya agak pendek ya kalau dilihat. Oh, jadi benar-benar bagus. Ini adalah salah satu ikan yang spek kontes juga. Dan ukurannya juga belum terlalu besar. Sebenarnya ini ikan masih masuk ke ukuran medium. Sebenarnya kalau misalnya dia makannya udah galak, bisa dimasukin untuk kontes. Tapi semua ikan luko di sini cenderung mentalnya belum balik normal ya. Nah makanya saya akan membahas apakah ikan yang mentalnya seperti ini bisa atau enggak jadi merah gitu. Nah kita langsung lagi masuk ke ikan yang sudah kita training padahal mentalnya belum bagus. Nah kebetulan lagi dikuras. Kita nyalain dulu lampunya. Oke. Nah jadi ini ikan mentalnya belum bagus dari nggak mau makan ya Gun ya. Dari nggak mau makan kita udah taruh lampu aquazonik. Dan nggak tahu kenapa setelah ditaruh lampu aquazonik kan ini pala jadi tenang. Dan dengan sendirinya dia mau makan sedikit demi sedikit, walaupun sangat sedikit sekali, tapi warnanya naik dan cerah sekali. Akhirnya hari ini saya memutuskan karena ngelihat ikan di depan galak dengan ada tank mate caviat. Akhirnya saya memutuskan untuk ngasih tank mate juga. Tapi kayak yang ini saya kasih tank mate yang lebih agresif, yaitu tank mate Oscar. Nih kalian perhatikan dengan seksama, warnanya bener-bener ini nyala. Nah saya mau nanya, ini itu ikannya blood red apa chili red? Kemarin saya udah tanya di Instagram saya, cuma saya nggak tahu jawabannya sih terus terang. Kalau ada teman-teman yang bisa ngasih tahu jawaban dan penjelasan, saya senang banget deh, komen di bawah ya. Nah ini ikannya setelah dikasih Oscar, lihat karakter galak dia tuh muncul, benangnya udah lebih nggak nguncup-nguncup. Terus Oscarnya itu suka digigitin, makanya Oscarnya tuh tahu diri di pojokan sendiri gitu. Padahal Oscar kan cenderung hewan yang sangat usil banget, yang mengganggu panennya saya tuh, lihat tuh. Kan? Jadi dia memang tank mate itu membantu banget untuk naikin mental sih sebenarnya ya. Gitu. Nah, ikan ini merah sebelum dikasih tank mate. Ini ikan ke berapa? 11 apa 12 ya? Saya udah lost track lah. Nah, ini ikan terakhir dari ikan luko dan merupakan salah satu ikan yang merah juga. Ini posisinya sama. Posisinya sama. Ikannya tuh dari nggak galak, dari nggak mau makan sampai akhirnya dia merah sendiri. Dua lagi ikannya masih di luko. Sorry teman-teman, nggak ada di sini. Nah, jadi ini ikan terakhir kita untuk hari ini. Kalau teman-teman lihat ini ikan mentalnya masih jauh. Sama temen yang tadi juga masih kalah tuh, masih kabur-kaburan dan ekornya nguncup. Nah, hari ini saya akan tambahkan ikan untulan lagi, ikan tank mate lagi, yaitu Oscar. Nah, ini warnanya juga luar biasa ya. Warnanya tuh nyala gitu loh. Dan ini adalah contoh ikan yang menurut saya nantinya akan ngeblok. Tuh. Kok bisa? Nggak tahu, feeling aja. Ini feeling. Ini feeling nih. Tuh. Nah, coba Gun, yang ini boleh deh dikasih Oscar. Yang itu juga jadi galak. Kita akan masukin Oscar ya ke sini. Ya. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya ya, kok Mike, sebenarnya ikan itu mentalnya harus siap kan untuk bisa merah? Iya betul. Cuman sebenarnya ada juga faktor hoki kalau teman-teman nggak mau pusing. Jadi kayak punya ikan 10 subuhnya dikasih lampu, pasti ada aja yang jadi merah. Karena ya itu, siapa tahu dia sebenarnya genetiknya itu ngalahin mental jelek dia juga bisa. Bisa juga karena air di sini terjaga dengan baik. Walaupun dia makan yang nggak maksimal, mentalnya nggak maksimal juga naik gitu. Saya juga nggak tahu sih. Ada teman-teman yang punya pengalaman. Kalau misalnya lagi tanning terus mentalnya lagi jelek, pala naik warna, boleh komen di bawah. Nah ini kita tambahin ya Oscarnya.
Moga-moga dengan ini dia menjadi galak dan makannya makin rebutan ya. Nah, Oscar ini kita beli di Fish and Furious. Nah, bukan beli sih, minta terus dikasih. Nah, kalau dilihat sih sekarang masih belum ada berubah ya. Nah, maksudnya tapi belum sampai yang nonjokin Oscarnya gitu loh. Tuh. Nah, ini treatmentnya semua sama, sebenarnya dicoba makan 1 hari sekali. Terus ini kan agak kotor ya, soalnya airnya lumutan. Kalau dilihat dari sisi sini, lihat deh. Ini lumutnya sebenarnya tebel banget, kelihatan nggak tuh kamera tuh? Makanya di depan warnanya nggak gitu kelihatan. Sebenarnya kalau dihapus tuh warnanya merah banget ini ikan. Nah, treatmentnya masih sama, airnya diganti 20% sehari. Lama-kelamaan makannya udah mulai galak. Lampu tanning yang digunakan Aquasonic selama 24 jam. Nah, yang ditunggu-tunggu. Jadi kemarin itu di Predator tank saya ini sempat ada terjadi peristiwa dewasa lah intinya. Ikan yang kawin. Nah, ikannya itu adalah ikan Pibes Kelberry dan Pibes monoculus. Mereka adalah jenis peacock bass ya. Peacock bass ya namanya ya. Pokoknya jenis predator yang akhirnya kawin silang nih karena nggak sama jenisnya. Saya nggak tahu anaknya jadi kayak apa. Nah, ceritanya itu pertama kali Gun lagi nguras di sini. Tiba-tiba dia ngeliat ada yang ngebuang telur di sana. Akhirnya Gun berhenti menguras dan akhirnya didiamkan telurnya di situ pertama kalinya. Dan akhirnya hasilnya gagal, nggak ada sama sekali. Nah, karena saya pikir udah gagal dan ya udahlah nggak bakal kawin lagi, saya nggak pindahin ikannya. Dan akhirnya ikan ini didiamkan 2 minggu kemudian dia nelor lagi. Nah, setelah dia nelor lagi, karena kita pikir yang kemarin gagal, ya kita diemin aja, kita iseng-iseng bahagia. Dan setelah 3 hari kita tunggu, akhirnya ikannya netas. Oke. Tapi ikannya netasnya kecil banget, nggak tahu kelihatan atau enggak ya. Ini gimana? Tadi footage-nya di sini nih. Nah nih, jadi ada ikannya tuh goyang-goyang gitu sih, kayak kecil banget. Nah, ini hari ketiga, ternyata ikan yang telurnya netas itu adalah ikan yang berwarna coklat. Jadi yang semakin coklat itu yang akan nanti menetas. Kalau yang warnanya putih susu itu ternyata busuk. Seperti yang pertama kali semuanya busuk. Gitu. Jadi kalau lihat di atas ini, dari atas ini sih kelihatan nih. Coba nih. Nah, itu kan yang di daun itu putih tuh. Nah, yang di belakang pibasnya itu semua warna coklat. Nah, itu akan netas semua tuh. Yang warna coklat itu. Marah. Nah, ini sih pibasnya jadi bener-bener teritorial banget. Semuanya dijagain. Begitu ada yang lain deket nih, coba di zoom out. Tuh langsung digebukin. Bahkan sampai arwananya digebuk. Seberang digebuk. Gitu. Jadi ya nggak tahu gimana jadinya karena telurnya tuh pada ada di atas di sini, ada di sini, sarangnya di sana, ada yang di belakang akar sini. Nah, kalau misalnya saya tanya sama pakar-pakarnya predator, katanya itu harus dipisahin dari pertama, dikasih keramik. Cuman karena ini nggak dipisahin, ya kita lihatlah nanti jadinya gimana. Nah, ini tetap kita ganti air dari bawah isinya, karena saya nggak mau ganggu air yang atas. Nah, kemarin itu pengganggu terbesarnya sampai ikan ini gagal menetas adalah ini bengkelnya si Oscar. Gitu. Berantem lama gue Nah, mendingan nanti sini kita lu. lihat ya anaknya lahir lagi atau enggak. Saya lihat sih sekitar ada 20 uget-uget gitu, 20. Ini ada yang kecil satu itu sendiri. Jadi ada 20 ekoran yang sudah berhasil menetas di hari ketiga ini. Nah, sekalian update si berang, kondisinya sekarang sudah sangat galak. Berangnya udah sangat gagah, udah mulai gendut dan dia udah mekar banget benangnya. Tapi pertumbuhan pipinya itu yang tadinya saya pikir akan tumbuh berjalan lancar dengan 100%, sekarang belum terlihat 100% ya. Jadi kayak udah tumbuh, tapi masih ada dekokan yang lumayan mendalam, tapi udah mulai samar-samar gitu. Jadi saya nggak tahu nih si berang bisa dipakai buat kontes atau enggak, atau memang kita jadikan maskot untuk sebagai pembelajaran grooming tuh. Kalau dia udah bener-bener samar sih ya. Jadi 6 bulan ke depan kita tugasnya cuma ngasih makan si berang doang, kita nggak apa-apain lagi. Nah, di sini tuh sebenarnya si Pibes
apa ini ya, Pibes Orinoco-nya ini tuh sebenarnya juga cewek dan udah telurnya udah full nih kayaknya nih tuh. Cuma saya nggak ada cowoknya. Masih yang lain masih digedein kayak gini. Nah itu dia vlog kita hari ini. Jadi update ikan nuko sangat lumayan menyenangkan hati saya karena despite dia nggak gitu galak, warnanya semua pada naik dan teman-temannya akan saya susul sebentar lagi untuk saya training untuk menyusul warnanya seperti ini. Terus saya nggak tahu Pibes itu akan selamat atau enggak. Teman-teman komen di bawah sebanyak-banyaknya supaya saya bisa melakukan tindakan berikutnya. Walaupun saya ada nonton di YouTube juga, tapi komen teman-teman juga pasti lebih berharga lah. Maksudnya siapa tahu ada yang bener pengalaman langsung gitu loh. Nah terus kita juga masih ada giveaway Road to 25K. Setiap minggunya kita akan membagi 6 kaos Micred atau RDC dan itu akan dibagikan secara random. Pemenang-pemenangnya selalu saya post di community post atau di Instagram post. Nah kita ada juga minta saran ke teman-teman di rumah untuk ngasih-ngasih nama ke ikan arwana kesayangan kita. Dan beberapa udah kita kasihin nama menurut komen teman-teman. Nah, nama-nama ikan yang udah dipilih kita akan post di community post dan di IG lagi. Masing-masingnya ikannya apa, namanya apa, ikannya apa, namanya apa. Terima kasih teman-teman udah berpartisipasi dalam penghobian arwana ini. Udah kasih nama, udah ngikutin kita pelihara dari ikannya nyampe, sampai stres, sampai gigit ekor sampai akhirnya bisa berwarna gitu. Ya, buat cara kasih namanya gampang, tinggal ketik di menit keberapa dan tulis nama ikannya apa. Kalau memang belum dinamain, pasti kita akan pilih gitu namanya. Nah, gitu aja sih episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan di 25.000 subscriber kita akan ada giveaway gede-gedean bareng influencer lainnya lah pokoknya. Bareng YouTuber lainnya intinya. Ikan arwana Supret adalah salah satu hadiahnya dan masih banyak lagi. Jadi kalau perlu ditonton, di-share, disuruh teman-temannya subscribe ke channel ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.